ya membahas sejarah aliran dalam agama Islam. Jadi pada prinsipnya kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan bisa menjadikan kita semua seragam. Itu prinsip pertamanya. Kalau Allah mau, Allah bisa bikin kita satu ideologi, satu pemikiran, satu ide. Dan itu Allah abadikan sendiri di dalam Al-Quran, di dalam surat Hud ayat 118 dan 119. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahimar rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain." Jikalau Tuhanmu mau, maka Ia mampu menjadikan umat manusia ke dalam satu pemikiran, satu ide, satu agama. Itu mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi engkau saksikan pada saat ini umat manusia masih bercerai-berai. Kecuali siapa saja yang dirahmati oleh Tuhanmu, dan untuk rahmat itulah kamu diciptakan. Akan tetapi sudah tetap keputusan Tuhanmu, pena sudah diangkat dan tinta di atas kertas sudah kering. Aku akan memenuhi sebagian manusia dan jin sebagai bahan bakar api neraka Jahannam. Itu sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu Allah itu tidak mengingkari janji. Nah, akan tetapi tentu saja Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan kita di dalam keadaan yang kebingungan. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam tarakana ala mahajjatil baydha lailuha kanahariha. Nabi itu meninggalkan kita dalam keadaan yang terang benderang, seolah-olah orang yang kalau keluar pada malam hari dia seperti keluar pada saat siang hari. Nah, sebagai mukaddimah awal kita harus mengetahui bahwasanya perbedaan dalam masalah akidah itu sudah terjadi di kalangan para sahabat Nabi. Itu harus antum garis bawahi. Saya tidak ingin berkutat di dalam khilaf fikhi atau perbedaan dalam masalah fikih karena itu sudah banyak yang bahas. Tapi saya mau membahas secara detil kejadian-kejadian yang ternyata diperselisihkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang ada kaitannya dalam masalah akidah. Kalau kita bicara soal akidah berarti bukan ranah amaliyah. Akidah itu ranahnya keyakinan, ya. Akidah itu ranahnya bukan amaliyah. Kalau misalkan ada orang kunut dengan tidak kunut, itu bukan akidah. Itu ranah amaliyah. Ya, ada orang maulid dengan tidak maulid, itu bukan ranah akidah, itu ranah amaliyah. Ini jangan dijual belikan ya supaya kita dapat follower gitu. Dalam artian kita menggunting di dalam lipatan umat Nabi Muhammad SAW. Jangan seperti itu. Apa yang sudah terjadi di dalam permasalahan fikih ya sudah kita biarkan saja selama masih di dalam koridor khilaf mu'tabar yang diakui oleh ulama 4 mazhab itu. Nah, sepeninggal Nabi Muhammad SAW itu langsung terjadi perbedaan pendapat, dan bukan hal yang sangat kecil, sangat signifikan itu. Perbedaan pertama yang terjadi khilaf akdi di antara para sahabat Nabi, khilaf akidah adalah apakah Nabi Muhammad SAW sudah meninggal atau masih hidup. Itu dulu. Gak usah lari-lari ke Ahmadiyah dulu. Itu zaman dulu Pak, sudah ada begitu. Sampai ada sekelompok sahabat mengatakan, "Man qala bi anna Muhammadan qad mat adribu unuqahu wa riqabah." Siapa yang berani mengatakan Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, maka akan saya tebas batang lehernya. Ricuh nggak? Ricuh. Karena pemberitaan masih simpang siur, ricuh para sahabat itu. Nah, akhirnya khilaf ini kelar, selesai di tangan siapa? Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Orang yang sangat luar biasa kalau kita lihat sejarahnya itu. Dari orang dewasa yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki, beliau radhiyallahu taala anhu. Yang selalu berada di front depan membela Nabi Muhammad SAW siapa? Beliau juga. Kemudian yang menemani beliau hijrah SAW siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Padahal pada saat hijrah itu lebih enak pergi dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ketika hijrah ibaratnya pasang spanduk. Umar itu Sayyidina Umar itu tingginya 2,8 meter.
Qalahu Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, 2,8 meter. Pas mau hijrah bilang, saya mau hijrah loh. Orang Mekah yang gak terima saya mau hijrah, yo saya tunggu di balik bukit. Tapi jangan salahin saya. Kalau nanti pulang tinggal nama, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Sok monggo saya tunggu. Enak hijrah sama orang begitu kan? Bener gak? Kenapa gak bingung sama Sayyidina Abu Bakar? Because he was so special. Karena Nabi Muhammad SAW menganggap Sayyidina Abu Bakar itu truly special. Orang spesial itu. Itu bukan orang sembarangan. Orang paling spesial. Yang bukan termasuk keluarga Nabi dan akhirnya jadi keluarga Nabi. Kadang-kadang ada orang tidak memasukkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, bahkan Sayyidina Muawiyah ke dalam keluarga Nabi. Itu salah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW nikah dengan Sayyidah Aisyah. Otomatis Sayyidina Abu Bakar jadi mertua keluarga bukan? Keluarga. Boleh nggak nikahin mertua? Hah? Berarti keluarga bukan? Iya. Kenapa nggak dianggap keluarga? Sudah keluarga itu. Sayyidina Utsman bin Affan jadi mantu. Keluarga bukan mantu. Emang boleh nikahi mantu? Boleh nikahi mantu Pak? Keluarga bukan? Keluarga. Siapa lagi? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu juga keluarga menantu. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ipar. Boleh nikahi ipar? Haram. Nikahi ipar semua itu keluarga. Jadi kalau memuji keluarga Nabi, ya otomatis juga memuji orang-orang yang masuk di dalam lingkaran keluarga tersebut. Thayyib. Nah, ini juga mengindikasikan bahwasanya nanti memang yang paling berhak untuk menjadi khalifah adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi SAW lagi sakit, yang ditunjuk untuk menggantikan jadi imam adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang setelah Nabi meninggal jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang sekarang tidur di samping Nabi siapa? Iya dia juga. Lo lagi. Dia lagi, beliau lah. Makanya Allah sudah abadikan keistimewaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu dalam surat At-Taubah ayat 40. Thaniyatnaini idh huma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar ya luar biasa ya. Antum bayangkan itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika beliau lagi mau hijrah sama Nabi SAW masuk ke dalam gua Sur. Di dalam gua Sur itu kan banyak lubang. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul tunggu di luar biar saya masuk. Setiap ada lubang, Sayyidina Abu Bakar robek bajunya, ditaruh di lubang itu, robek lagi, taruh lagi, robek sampai keluar nggak pakai baju. Kalau kita kan lain, Rasul monggo masuk duluan kan gitu. Ya, itu bedanya kita gitu. Nah, kata Sayyidina Abu Bakar, ketika terjadi khilaf di kalangan para sahabat, ini Rasul masih hidup atau sudah meninggal sih? Lalu beliau naik ke atas mimbar dan berkhutbah, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mat, wa man kana ya'budu Rabba Muhammadin fa innahu hayyun la yamut." Barang siapa menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia telah tiada jasadnya. Sementara ruhnya abadi. Kita ini sebenarnya diciptakan untuk keabadian. Kalau meninggal, apakah selesai urusan kita? Atau jangan-jangan kita pindah alam? Pindah alam, makanya ada siksa kubur. Hidup itu, dalilnya mana? Orang yang sudah meninggal itu hidup. Riwayat Bukhari Muslim. Pada saat perang Badar, itu orang-orang kafir Quraisy dimasukkan ke dalam lubang, ke dalam sumur. Atas perintah Nabi Muhammad SAW. Setelah dimasukkan, antum tahu perkataan Nabi apa? Inna qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqo fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Itu Nabi ngomong ke mayit. Bukhari Muslim. Yang keduanya itu kitab yang paling otentik setelah Al-Quran. Abu Jahal, kami umat Islam telah mendapatkan apa yang Tuhan kami janjikan. Kenapa kok bilang begitu? Karena Nabi itu semalam sebelum berperang, Nabi itu meletakkan telapak tangannya di banyak tempat. Fulan mati di sini, fulan mati di sini. Nabi udah tahu pasti menang, tapi malamnya Nabi tetap berdoa. Wahal wajadtum, fahal wajadtum
ma wa'ada rabbukum haqqo. Apakah kamu sekarang mendapati apa yang Tuhanmu janjikan? Artinya sahabat akhirnya nanya tuh, ya Rasulullah, apakah kamu berbicara dengan orang mati? Ma anta bi asma' minhum. Kamu itu tidak lebih mendengar dari orang yang sedang mati ini, yang sudah mati ini. Kamu tidak lebih mendengar. Dalam riwayat yang lain dikatakan illa annahum la yastati'unal jawab, kecuali mereka tidak bisa jawab. Kalau jawab kan serem. Abu Jahal, ya kan serem juga itu. Ya, jadi nggak jawab. Artinya memang hidup kita ini tidak diciptakan untuk sirna. Kita ini makhluk yang abadi, tapi keabadian kita ada permulaannya. Keabadian kita bergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa menyembah Tuhan Muhammad, maka Tuhan Muhammad itu hidup dan tidak akan mati. Nah, itu telisik dalam secara ilmu kalam atau disiplin ilmu teologi. Telisik perkataan Sayyidina Abu Bakar itu seperti itu. Jadi dikatakan mati itu mati jasadnya, sementara ruhnya masih hidup. Artinya Sayyidina Abu Bakar mau mengatakan, kalau kamu mau menyembah, sembahlah Tuhan yang tidak ada permulaannya, yang hidupnya tidak bergantung kepada siapapun. Sembahlah Tuhan seperti itu. Karena Muhammad SAW sesempurna-sempurnanya beliau sebagai makhluk tetap bergantung kepada Allah. Duluan mana? Bapaknya, abahnya Nabi Muhammad SAW atau Nabi Muhammadnya? Duluan bapaknya atau Nabi Muhammad? Duluan bapak. Makanya nggak mungkin Nabi Muhammad jadi Tuhan. Ini kontras dengan akidah saudara kita kaum Nasrani. Ibu melahirkan anak. Kok anak yang jadi Tuhan? Masa Tuhan kalah cepat? Tuhan itu harus mendahului segala sesuatu. Itu baru bisa jadi Tuhan. Kalau masih didahului, tidak mungkin jadi Tuhan. Itu teologi. Kelar khilafnya. Nah, datang lagi khilaf kedua. Maudhi'u dafni Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita harus kubur jasad Rasul? Bu, rebutan, Bu. Rebutan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Mekah, ini jasad harus dikuburkan di Mekah. Alasannya apa? Alasan orang Mekah paling banyak. Satu, Nabi SAW lahir di situ. Dua, Nabi SAW besar di situ. Tiga, Nabi SAW keluarganya ada di situ. Empat, Nabi SAW leluhurnya, ancestornya ada di situ. Karena di tembok Ka'bah itu ada makam Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian manasik haji di situ, kiblat di situ, Quran turun di situ. Komplit nggak? Komplit. Pindah ke Mekah. Orang Madinah nggak terima, Pak. Nggak bisa begitu, Mas Bro. Ini Madinah pasti lebih bagus. Kalau Madinah lebih jelek, nggak mungkin didatangi. Tempat yang didatangi biasanya lebih bagus dari tempat yang ditinggalkan, gitu. Ada juga orang jauh yang mau ikut-ikutan. Siapa orang jauhnya? Orang Baitul Maqdis. Ini kan orang jauh, Bu. Ribuan kilometer itu dari Madinah. Nggak bisa. Ini harusnya di Baitul Maqdis. Kenapa kok di Baitul Maqdis? Ya karena di Baitul Maqdis itu Ardul Anbiya wal Mursalin. Fiha turbatul anbiya wal mursalin. Di situ ada debu-debu dan tanah-tanah yang dimakamkan di dalamnya para anbiya. Maka Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa, Rabbi adnini ila ardil muqaddasati ramyatal hajar. Ya Allah, dekatkanlah saya supaya bisa dekat dengan Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Terus kata Nabi SAW, seandainya saja kita di dekat situ, maka aku akan tunjukkan kepada kalian kuburannya Musa alaihissalam di atas tanah yang berwarna merah. Ribut nggak? Ribut, baru selesai satu masalah. Siapa yang mengentaskan ini? Fazalal khilaf bi barakati Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar lagi yang turun tangan. Naik ke atas mimbar, beliau mengatakan, al-anbiya yudfanuna haitsu yuqbadun. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya para nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal. Di mana mereka meninggal, di situ tempat kuburannya. Di mana meninggalnya? Di kamarnya Sayyidah Aisyah. Di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dikuburin di situ. Artinya jasad Nabi bukan jasad sembarangan.
Kalau jasad sembarangan, tidak akan sahabat itu memperebutkannya. Gak mungkin diperebutkan. Ya kalau jasad orang biasa, saya meninggal misalkan, gak mungkin ada yang memperebutkan. Kita meninggal besok, siapa yang mau memperebutkan jasad kita? Ya dikuburin aja di situ. Tapi ini jasadnya Nabi Muhammad SAW dikuburkan di situ. Setelah itu khilaf lagi, ikhtilafuhum fi amril imamah. Siapa ini yang patut untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW? Ini akidah lagi urusannya. Ya, ini masalah akidah lagi urusannya. Kendati pun, ya ini dijadikan dalam masalah akidah di dalam kitab-kitab akidah oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai bantahan kepada orang-orang Syiah yang menjadikan imamah ini dalam masalah akidah. Karena orang Syiah itu di antara mereka menganggap bahwasanya yang tidak percaya kepada imamah, karena imamah itu salah satu dari rukun iman, ya kharij anil millah. Sebagian mereka mengatakan begitu, sudah keluar dari agama Islam. Sebagian di antara mereka begitu, sebagian lagi tidak se ekstrim itu. Ya. Nah, ini orang-orang Makkah Muhajirin bilang, ini harus dari orang Muhajirin, nggak bisa dari orang Ansor. Orang Ansor ngotot juga begitu, nggak bisa, ini harus orang Ansor. Siapa lagi yang mengentaskan perdebatan ini? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kunu ma'as sadiqin. Tetaplah kamu bersama orang-orang yang benar. Siapa orang-orang yang benar disebutkan dalam Al-Qur'an? Al-Muhajirun. Orang-orang yang pergi hijrah, yaitu orang-orang Quraisy. Al-Muhajirun. Lalu ditambahi lagi satu hadis oleh Sayyidina Abu Bakar, al-a'immatu min Quraisyin. Imam itu, pemimpin itu harus dari suku Quraisy. Nah, ini imam harus dari suku Quraisy, pemimpin harus dari suku Quraisy, dinafikan oleh orang Khawarij. Yang mana orang Khawarij ini adalah sekte pertama yang keluar dari lingkup pemikiran dan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu secara nama belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi sebagaimana kita menamakan jeruk, biasanya buahnya ada duluan, namanya belakangan. Benar gak? Duluan mana? Nama jeruk apa buah jeruk? Ada masjidnya duluan, apa namanya duluan? Masjidnya ada dulu baru dikasih nama. Ada jodohnya, apa namanya duluan? Saya pengen jodoh saya namanya Rudi misalkan, atau namanya Sinta. Di mana? Belum ada. Nah, itu stres. Ya. Jadi namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah memang secara nama itu tidak ada di zaman Nabi, tidak ada. Meskipun secara parsial Nabi ngomongin sunnah, Nabi ngomongin jamaah itu ada secara parsial. Akan tetapi yang pertama kali menggunakan lafaz Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai satu terma yang independen, yang mustakil adalah sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Dalam tafsir Imam At-Tabari ketika menafsirkan surat Ali Imran, yaumat tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari di mana wajah itu menjadi bercahaya dan ada wajah yang gelap. Yang dimaksudkan wajah bercahaya hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Begitulah definisinya Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Nah, orang Khawarij ini mengklaim diri mereka cinta luar biasa dengan Sayyidina Abu Bakar, tapi mereka tidak mau menerima riwayat ini. Padahal yang meriwayatkan hadis ini sesungguhnya pemimpin itu harus dari suku Quraisy adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau memang cinta mereka jujur, mereka terima. Tapi mereka nggak terima. Kenapa? Karena mohon maaf, ini bukan masalah pendapat, tapi lebih kepada masalah pendapatan. Ini bukan masalah pendapat, ini masalah pendapatan. Ini murni masalah duit, ini murni masalah jabatan. Karena orang Khawarij itu bukan suku Quraisy. Otomatis kalau mereka bukan suku Quraisy, tereliminir secara langsung kalau mereka terima hadis itu kan. Makanya kata para ulama tasawuf itu, kalau kamu lihat ada orang rebutan, ketahuilah yang diperebutkan itu pasti dunia. Pasti dunia. Sayyidina Abu Bakar akhirnya diangkat jadi khalifah. Terus khilaf yang terjadi apa lagi Pak? Khilaf yang keempat adalah tanfidh Jaish Usamah. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, Nabi SAW itu bilang sama Usamah bin Zaid,
kamu nanti pergi ke satu tempat, di situ kamu tunggulah orang-orang Romawi karena kita akan berperang. Tapi belum sempat dikirim. Nah, ketika Nabi meninggal di Madinah itu banyak orang-orang yang mengacau, banyak pembunuh, banyak berseliweran. Musuh-musuh agama Islam itu udah ada di sekitar Madinah. Maka Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah terpilih, beliau mengatakan, kalau sampai aku menjalankan perintah Nabi ini, dalam artian aku kirim ini Usama dengan tentaranya untuk memerangi orang Romawi, sementara nanti istri-istrinya di Madinah terbunuh, aku mau ngomong apa? Cancel. Sayyidina Abu Bakar mengcancel apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demi apa? Menyelamatkan sesuatu yang lebih besar, nyawa istri-istri Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Tuh. Itu sejarah ya. Jadi bukan artinya Sayyidina Abu Bakar menentang perintah Nabi SAW, tapi karena justru memuliakan apa yang ditinggalkan Nabi, keluarga beliau, istri-istri beliau, dan sahabat-sahabat beliau. Terus khilaf yang kelima ada lagi. Orang-orang yang tidak mau bayar zakat, mani'uz zakah. Siapa yang mimpin? Ini yang mimpin namanya Musailamah Al-Kadzab. Yang dipimpinnya siapa? Orang-orang dari Bani Hanifah. Ini khilaf lagi di kalangan para sahabat. Abu Bakar, kamu jangan bunuh dong. Mereka kan cuma nggak bayar duit. Gitu. Jangan dibunuh, jangan diperangin itu. Memang awalnya nggak diperangi, diutus dulu utusan, ajak diskusi, kemudian diultimatum, sekali nggak mau, dua kali nggak mau, tiga kali baru diperangi. Kan begitu. Bukan tiba-tiba lantas langsung diperangi gitu, enggak. Sayyidina Abu Bakar dengan tegas menjawab, wallahi, demi Allah, la uqatilanna man yufarriqu bainas salati wa zakah. Saya demi Allah akan memerangi orang-orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Ini awal-awal mungkin bilang zakat nggak usah bayar, nanti lama-lama bilang nggak usah salat. Lama-lama nanti bilang nggak usah haji. Lama-lama nanti bilang nggak usah umroh. Lama-lama bilang lagi nanti nggak usah ini, nggak usah itu, semua kewajiban agama ditinggalkan. Maka ini harus diperangi. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan cintanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Sayyidina Abu Bakar tampak pada perang Yamamah ini. Bukan perang Yapapah. Ini perang apa namanya? Ya, Yamamah. Bukan Yapapah, Pak. Jangan serius-serius amat napa. Saya aja nyantai aja. Ya. Ini perang Yamamah namanya. Dicegat Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Ali. Ya Khalifatul Rasulillah, wahai khalifah, jangan kamu berangkat. Biar saya aja yang berangkat. Kalau kamu terbunuh nanti berabe urusannya. Baru Sayyidina Abu Bakar nggak jadi Itu cintanya Sayyidina Ali. Kalau misalkan penggambaran orang-orang yang mengatakan ada perseteruan, ya ada khilaf mu'abbad baina Abi Bakar wa Ali, antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abu Bakar ini perang terus, otomatis kan harusnya apa? Harusnya ya Sayyidina Ali biarkan saja Sayyidina Abu Bakar perang, biar mohon maaf mati sekalian. Tapi justru Sayyidina Ali menghalangi Sayyidina Abu Bakar untuk perang. Di sini ada mahabbah al-mutawasilah baina hadzaini rajulain. Ada rasa cinta yang saling bersambung antara dua orang ini. Nah, itu khilaf yang terjadi di kalangan para sahabat. Khilaf apa lagi? Dulu bahkan sebelum semua ini, khilaf ini juga pernah terjadi di dalam permasalahan apakah Nabi Muhammad SAW itu Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasad atau dengan ruh saja. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasad. Kata Sayyidah Aisyah dengan ruh saja. Ini khilaf, Pak. Kalau ruh itu maksudnya gimana, Beb? Maksudnya cuma mimpi saja. Bukan dengan ini ditahlil ya, dijelaskan oleh Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan yang benar ya dengan ruh dan jasad. Alasan analisa beliau keren sekali. Jadi ketika Nabi SAW turun sebelum subuh, pada saat Isra dan Mi'raj itu kan pulangnya sebelum subuh sampai. Nabi langsung ngomong, saya baru saja dari Masjidil Aqsa, baru saja dari 7 lapis langit, saya pergi ke surga, saya pergi ke neraka, saya pergi ke Sidratul Muntaha, dan diwajibkan sholat 5 waktu. Ini saya baru turun nih. Banyak yang murtad. Logikanya, banyak yang tidak bisa terima. Nah, kalau tidak bisa terima begitu, otomatis bukan sekedar mimpi. Nih, saya kasih ilustrasi sederhana.
Kalau saya bilang sama bapak, Pak, semalam saya barusan mimpi. Mimpi apa, Beb? Saya baru ke planet Mars. Ya percaya aja. Ya enggak? Apa yang mustahil dari mimpi? Tapi gimana kalau saya bilang, Pak, badan saya barusan ke planet Mars tadi malam. Asik Pak. Ruhnya atau badannya? Ruh dan jasad sama badan saya. Bapak pasti nggak undang saya lagi ke sini. Karena dianggap gila. Itu khilaf udah terjadi. Nah kita ini ya ada khilaf-khilaf yang bisa kita tolerir. Ada khilaf-khilaf yang juga tidak bisa kita tolerir. Nah itu harus kita bisa membedakannya.